Yang pertama mas Fatihah riyin. Lah iki mangke kalau besok sarang-sarang nggih atau nanti biar sarang-sarang boten napa sakniki kula riyin mangke ditirukan. Sarang-sarang mau se ditirukan. Gantian ngoten. Sebelum baca Fatihah biasanya kita awali dengan baca ta'awudz. Ta'awudz niku sing pundi? Sing a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu namanya ta'awudz. Untuk permulaan. Ini hukumnya sunnah. Pakai itu. Nah, pakai ta'awudz. Pakai ikutin nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo sarang-sarang. Jafi. Iya, sarang-sarang. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kenapa kok saya suruh sama-sama? Untuk menyeragamkan bacaannya. Ada yang cepat, ada yang lambat, nanti loh. Nah, makanya saya suruh untuk sama-sama biar nanti bisa seragam panjang pendeknya niku. Niku. Pentingnya seperti itu. Kula ulangi melih nggih, nggih sareng-sareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah. Niku untuk ta'awudz. Nah, lafadz a'udzu. Pertama kan yang kita awali lafadz a'udzu. Nggih. Lafadz a'udzu. Tinggal mboten? Apa kurang besar? Mboten nggih. Nah, lafadz a'udzu. Nah, hamzah, ain, wawu, dal. Yang pertama yang harus diperhatikan itu dalnya. Niki riyen. Dal. Dal. Nah, atau hamzahnya dulu. Hamzahnya juga apa? Hamzah dulu, hamzah. Hamzah a itu harus beda antara hamzah sama ain. Ain. Niki. Cara melafadznya harus beda. Nah, antara a sama a itu sudah beda. Jangan sampai a'udzu. Nah, terus a'udzu. Kalau ini ringan, kalau ini ada tekanannya, agak ditekan. Ain harus ditekan. A'udzu. A'u. Bukan a'u, bukan ngangu, tapi a'u. Nggih. Nah, kalau kita rasakan nanti ada perbedaannya antara hamzah kali ain. Nonton. Nih, untuk pertama kali kalau sama nggak apa-apa. Tapi kalau sering kita latihan, insya Allah ini bisa. Ya. Lafadz a'udzu. Kemudian dzalnya, untuk dzal ini tipis. Jangan seperti dza. Kalau dza tebal nggih. Kalau dzal niku tipis. A'udzu. Berat nggih? Berat. Ya, kalau masih berat, berarti masih belum tepat. Jadi harus tipis. A'udzu, zu. Nah. Ilate maju dandan. Nah, betul apa? Nanti kalau sering kita ulang, insya Allah bisa. Bon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian lafadz a'udzu billahi minasyaiton. Yang kedua adalah asyaiton. Nggih. Lemos napa? Ya, syaiton. Syaiton apa syaiton? Setan. Nah, ini yang sering biasanya salah nggih. Antara niki huruf napa? Sin nggih. Sin niki sha. Ane sin atau shin sha. Nah, ini
sin, ini sin. Nah, tapi kalau ini shin. Jadi kalau shin ini lebih dikeluarkan nafasnya. Dikeluarkan sha. Nah, tekan, keluarkan. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi keluar nafasnya kencang. Nah. Paham, Mas Al? Nggih. Sya, seperti kalau kita iki lho, napa jenenge gusah pitik lho. Gusah pitik. Nah, karena seperti itu. Jadi keluar anginnya itu banyak dan menyebar. Nah. Niku nggih. Tapi larian ulangi meleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip, bagus. Pun. Nah. Kemudian biasanya lafadz ta'awudz niku disambung dengan lafadz basmalah atau bismillah. Boleh sampean ketika membaca dipisah-pisah, boleh juga diteruskan. Nah, kalau dipisah berarti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pun bismillahirrahmanirrahim. Itu. Boleh juga diwasolkan. Wasolan itu terus, boleh disambung. Sambung. Jadi antara ta'awudz kalian bismillah atau basmalah disambung. Caranya gimana? Caranya dengan huruf akhir dari lafadz ta'awudz, lafadz a'udzu billahi minasyaitonir rajim, huruf akhirnya disambung dengan lafadz bismillah. Nah, huruf akhir dari ta'awudz adalah lafadz ar-rajim nggih. Ar-rajim. Nah, nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pun mandat. Nah, ketika mau kita teruskan ke bismillah, wah nafas saya masih banyak, saya kuat untuk melanjutkan. Dilanjutkan monggo. Nah, niki disambung, maka caranya huruf akhir dari lafadz mim niki kita hidupkan. Kalau tadi kan ar-rajim pun. Nah, kita hidupkan ar-rajimi. Jadi wase a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Niku. Kalau baca seperti itu. Jadi kalau kita dan baca gimana ini? Nah, kadang ketika kita baca kan nafasnya masih banyak tapi lafadz ta'awudz ar-rajim diwaqafkan, ar-rajim kemudian lagi bismillah nggih. Kadang seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, kan seperti itu. Nah, itu nanti takutnya kalau enggak dibaca terus terjadi yang namanya saktah atau berhenti. Nah, kalau berhenti maka harus bernafas, kalau enggak berhenti berarti terus nafasnya enggak apa-apa. No. Itu. Nah, coba kita praktekkan. Nggih. Kita praktekkan. Yang pertama kita pisah. Yang kedua coba kita sambung nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita pisah dan yang wasolkan diteruskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, kita coba kita praktekkan yang dipisah dulu, setelah itu dilanjutkan nggih. Ya, coba. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. nah, coba sekarang yang langsung kita sambung.
1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Ya, seperti itu. Berarti kalau kita mau lanjutkan berarti huruf akhirnya itu dihidupkan. Paham nggih? Niku. Nah. Kemudian lafadz Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lafadz Bismillahirrahmanirrahim, benar. Nah, ini kenapa kalau saya kasih jelas segini apa? Tanda kecil ini supaya menunjukkan bacanya dibaca panjang. Nah, ini ada panjangnya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini walaupun tidak ada alifnya, tapi ini ada alif kecilnya untuk menunjukkan tandanya panjang. Nonton. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama lafadz bismillah. Nih dulu. Bismillah. Huruf pertama napa? Huruf kalimatnya bismillah ya, nggih. Huruf pertama huruf ba. Nah, ba. Ba niku tempatnya di bibir. Nah, bibir berarti ketika mengucapkan lafadz ba niku tipis. Jangan ba. Kalau ba kan tebal. Nah, tapi tipis. Dan juga tidak boleh keluar desisannya. Nah, ba itu tidak ada desisannya. Nanti ketika keluar desisan itu desisannya sin bukan ba. Nah, jadi kalau babi bu ab, nah ini nggak ada keluar nafas desisannya ya. Nah, kalau beda kalau babi bu ab ada keluar nafasnya desisannya. Coba kertasnya tempelkan ke mulut sini. Coba babi bu ab ada desisannya. 1, 2, 3. Ada desisannya nggak? Tipis-tipis. Nah. Tidak, kalau ba itu jangan sampai keluar desan nih, jadi ditahan, ada tahan. Jadi babi bu ab. Nah, sip. Bukan ba. Kalau ba ada nafasnya keluar dari dalam. Nah, kalau ba. Nah. Kemudian setelah ba huruf sin nggih. Huruf sin. Sin niku tipis. Nah, bedanya kalau yang ini, kalau yang tadi niki perbedaan nggih. Kalau shin itu keluar semua nafasnya kencang seperti tadi. Nggih. Sya gitu. Syaiton tadi seperti itu nggih. Nah, seperti itu. Kalau sin ini tipis. Desisannya lebih tipis. Nah, makanya bacanya bis. Nah, bis, nah, biasa, ringan. Nah, ya, kenapa? Supaya kita bisa membedakan antara sin sama shin. Nah, kalau yang ini ringan, tipis keluar nafasnya. Kalau yang ini kencang. Sya. Nah, sakit? Nah, kalau
lafaz bismillah maka tipis saja tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. On. Nah. On. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian yang kedua lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf pertama huruf ro nggih. Ro. Huruf pertama huruf ro. Nah, huruf ro niku caranya ada getarannya tapi nggak boleh terlalu. Dan juga jangan sampai nggak ada getarannya. Kalau r ini terlalu tipis. Ar-roh ada getarannya tapi bukan arroh tapi ar-roh. Nah, ada getarannya nggak? Ada getarannya nggak? Bedakan dengan ar. Nah, kalau ar kan terlalu banget. Lah, roh ini tengah-tengahnya sedang. Oke. Nah, Ar-Rahman, Ar-Rahmanirrahim. Nah, setelah ro huruf apa? Huruf ha nggih. Huruf ha. Ha niku makhrajnya di tenggorokan yang tengah. Nah, kalau ha ini keluar semua nafasnya dari tenggorokan. Nggak ada kasarnya. Jadi nggak boleh Ar-Rahmanirrahim. Nah, kan kasar. Nggih. Ar-Rahmanirrahim. Nah, dah mending. Nah, jangan sampai ada kasarnya. Beda dengan niki huruf kho nggih. Kalau kho kebalikan dari ha, malah kasar. Nah, kalau kho ini kasar. Nah, pun niku riyen. Nah, ini mimnya panjang, nun. Ini sama roknya tadi harus ada getarannya nggih, getarannya. Kemudian ha jangan sampai ada kasarnya. Nah. Kemudian ayat selanjutnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Stop. Nah, hati-hati ketika setelah awal dari huruf itu ada sukunnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gitu. Nah, hati-hati ketika Rabbil. Nah, kalau kita tidak hati-hati, tidak tepat, nanti ada tambahan suara e-nya. Jadi bacanya bukan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tapi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. E-nya. Nah, kalau kita nggak sadar, nah ada e-nya. Nah, yang betul Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan sampai ada e-nya. Coba 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih ada yang baca e-nya. Ada yang masih Rabbil Alamin. Ada. Masih. Hati-hati ketika ada sukunnya, jangan sampai ada e-nya. Al juga sama. Jangan sampai ale. Harus Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, lah caranya gimana? Caranya ketika baca niku ditahan dulu. Al
Untuk pelan-pelan nggih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau cepat kadang seperti itu. Kadang alhamdulillahi rabbil alamin. Ada e-nya. Coba dengar sekali lagi, saya contohkan ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kemudian yang salah biasanya alhamdulillahi rabbil alamin. Ada e-nya dikit. Nah, hati-hati. Terus alhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim. Nah, sama nggih kados wau. Lah, kemudian Maliki Yaumiddin. Panjang mimnya. Maliki Yaumiddin. Nah. Yo coba Ar-Rahman, setelah itu Maliki Yaumiddin dipisah. Itu satu. Jadi Ar-Rahman berhenti, kemudian lanjutkan Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Yo, coba 1 2 3 sarang-sarang. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, pun itu. Lah, untuk yang kita pelajari ini lafaz Ar-Rahmanir Rahim boleh kita baca waqaf, kita berhenti seperti tadi, boleh juga dibaca terus. Kalau dibaca terus seperti tadi, nah, huruf akhir dari lafaz apa? Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim dibaca. Jadi bacanya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Saged? Coba dibaca terus. Yuk, keluarin setelah itu sampean. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. 1 2 3. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Masih agak kaku nggak? Karena belum terbiasa nggih. Nah, niku. Boleh dibaca seperti itu boleh juga satu-satu. Nah, tapi kalau satu-satu nanti berhenti, ambil nafas, baru lanjutkan lagi. Kalau sampean berhenti, tidak ambil nafas, nah nanti saktah jadinya. Saktah itu berhenti, tapi tidak ambil nafas, kemudian melanjutkan ke kalimat setelahnya. Nah, itu nggak boleh kecuali memang ada ayat yang memang di situ harus saktah. Seperti itu. Ada tau yang seperti itu. Aywaja qayyima. Nah, seperti itu saktah. Seperti itu. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lah, yang perlu diperhatikan niku tasydidnya ya. Ini yang harus diperhatikan. Ya, harus ada tekanannya ketika ada tanda seperti ini. Nah, ditekan. Jangan nggak boleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi harus ada tekanannya. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yo, coba 1 2 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sip. Sinya tetap tipis nggih. Sinya nggak boleh nasta'in nggak boleh, harus nasta'in, tipis saja, ringan. Nah, hati-hati jangan sampai berserut. Kalau serut nanti bisa menjadi short. Nah, harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, nggak boleh kanas, nggak boleh kanas. Nah, nggak boleh. Nggih, pertama itu. Biar kita tahu setiap huruf itu ada bedanya nggih. Biar nggak
jadi sama antara seperti ini sin shin. Nah, nanti ada tambahan lagi shot. Nah, ini yang sering sekali. Ya, nanti sama rendaan. Nggih, shot pun. Kemudian selanjutnya ihdinas shiratal mustaqim. 1 2 3. Ihdinas shiratal mustaqim. Nah, kalau ini ada 2 antara sin sama shot. Hati-hati. Ihdinas shiratal. Mustaqimah. Nah, ihdinas shiratal mustaqim. Pertama lafaz ihdina. Ha itu makhraj paling dalam atau keluarnya itu paling dalam sekali. Jadi tenggorokan yang paling dalam. Nah, ada tekanannya. Bukan tapi lebih dalam lagi. Nah, ihdinas shiratal mustaqim. Nah, kalau shot ini caranya dengan berseruit. Nah, itu kalau itu shin, Mas Al, itu shin. Tapi kalau shot mencucu, so. Nah, ihdinas shiratal mustaqim. Nah, seperti kita berseruit, ketika seperti kita berseruit. Ihdinas shiratal mustaqim. Coba 1 2 3. Ihdinas shiratal mustaqim. Nah, yang terakhir pun mustaqim. Nah, niki pun dia antara sin, shin sama shot. Kemudian huruf qaf. Qaf itu tebal, kuat. Nah, maka bacanya harus tebal dan kuat. Mustaqim. Nah, bukan kim, tapi qim. Nah, biar beda dengan huruf ini huruf kaf nggih. Kalau kaf niku tidak berat K. Nah, cara membedakan sini, cara membedakan seperti ini. Untuk kaf, ini kaf nggih. Kaf. Nggih. Kaf. Kalau yang ini qaf. Nah, bedakannya kalau kaf seperti ini. Kakiku ak. Kaf. Kalau qaf qaqiqu ak. Beda nggih? Pun beda nggih? Antara kaf sama qaf. Lah ini karena apa? Makhrajnya atau tempat keluarnya itu berdekatan. Yang susah di situ. Kalau kaf ini di atas, kalau qaf di bawah. Ko atau ka atau yang qaf ini yang atas, qaf yang qaf itu yang atas jadi yang kuat, ko kayak kaf itu di bawahnya. Ka jadi lebih ringan daripada yang atas. Ya. Qaqiqu aq. Nah, sekali lagi coba 1 2 3. Qaqiqu aq. Nah, kaf kakiku ak. Kakiku ak. Nah, pun niku. Jadi lafal mustaqim, bukan. Nah, sip seperti Mas Santosan niku. Hip. Ulangi ya. Ihdinas shiratal mustaqim. Ihdinas shiratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kuat. Kuat. Nah, kalau nggak kuat kita berhenti di situ. Nah, biasanya kita kalau membacakan shiratal ladzina an'amta 'alaihim gitu. Tan 'alaihim yang pertama. Nah, baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, seperti itu. Nah, kita wakofnya itu sekarang kita wakofnya di lafadz 'alaihim yang kedua. Karena apa? Di samping lafadz 'alaihim yang pertama itu bukan tempat wakaf. Bukan tempat wakaf, kadang di sebagian Al-Qur'an itu ada tulisan lamnya nggih. Tulisan lam, enggak boleh wakaf di situ. Nah, tapi kalau memang darurat nggak bisa, ya nggak apa-apa. Nanti diulangi lagi. Nah, kalau bisa kita wakafkan di 'alaihim yang kedua, nanti kita ulangi lagi di lafadz 'alaihim, dari lafadz ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, fungsinya juga apa? Fungsinya juga untuk persiapan lafadz dolin, itu panjang. Nah, panjang, bacanya harus napa jenenge 3 alif. 3 alif itu panjangnya seperti 6 jari atau juga bisa ketukan. Nah, contohnya nggih, Rian. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. 1, 2, 3. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, baru kita ulangi lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, pun. Kularin mangke sampeyan sedaya nggih. Ya, sedaya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba 1, 2, 3. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kuat, kuat. Kan betul. Nafasnya bagus ya. Kuat nafasnya. Ahli pernapasan ya kuat ya. Mboten napa-napa. Sampean kalau memang napa jenenge kuat nafas ya diteruskan mboten napa-napa. Nah, tapi ini untuk permulaan, untuk awal-awal gitu. Kita latihan nafas supaya apa? Untuk lafadz dolin itu bisa panjang. Jangan sampai kita mengurangi panjangnya. Harus 3 alif, nggak boleh kurang. Nah, makanya kita wakafkan di yang alim yang kedua supaya apa? Kita persiapan untuk nafas, ambil nafas kan? Ambil nafas untuk persiapan lafadz dolin yang terakhir, biar kuat nafasnya. Kalau kuat gimana napa-napa. Kalau nggak kuat ya berhenti aja kono. Daripada nanti kan mboten kiat. Bon. Coba kita perhatikan seperti itu ya. Wakaf di alim yang kedua, kita ulangi lagi sampai waladdallin sampai akhir. Waladdallin, nggih, sampeyan sedaya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba 1, 2, 3. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Berhenti dulu. Kasihan yang nggak kuat. Berhenti dulu, kasihan nggak kuat.
Nah. Mboten apa-apa. Pernapasan terus. Coba kita ulangi lagi. Waqaf li alaihim yang kedua. Saya ulangi lagi. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba 1, 2, 3. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, dan yang terakhir kita tutup dengan Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Nah, doa seperti itu. Hafal mboten? Mboten. Lah, besok kita tutup seperti itu. Nah, itu untuk kita mendoakan untuk orang tua, kedua orang tua dan juga para orang-orang mukmin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa wal mu'minina amin. Seperti itu. Pun kita ulangi mulai nggih Fatihah nggih, kula riyin dimireng-mireng mangke sampean tuju sarang-sarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kita praktekkan yang terus. Nggih, terus nggih. Kalau potong-potong udah biasa. Nah, kita coba yang terus biar beda. Nah, nanti kalau yang terus diikuti terus, kalau yang berhenti nggih. Ya, dimireng-mireng. Kula riyen. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakit? Ya, cabi. Sarang-sarang. Nggih. Enggak apa-apa. Supaya apa? Biar kita seragam semua. Biar tahu. Yang belum bisa biar ikut yang bisa, yang udah bisa biar terus betul bahasanya. Oke? Ya. Dari tadi ta'awud disambut dengan basmalah. Coba. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, pun sip. Nah, ini untuk pertama. Untuk panjang pendeknya nanti ada tambahannya lagi. Yang jelas yang harus diperhatikan nanti apa jenenge, panjang setiap bacaan itu harus sama. Ketika kita membacanya panjangnya satu alif itu 2 ketukan. Nah, maka semua juga harus sama. Contoh
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, yang satu alif itu yang sebelah lafaz alamin, sebelah lafaz Ar-Rahman. Nah, ma-nya satu alif. Nah, ketika satu alif harus satu alif semua panjangnya. Jadi kalau ada tanda seperti ini berarti panjangnya satu a, alif kecil. Ada alif kecil ini tanda satu alif. Nah, atau seperti juga sama. Ini alif seperti ini juga satu alif. Ihdina. Nah, tapi karena ini diteruskan dengan shad, maka langsung masuk ke shad. Nah, kalau ada seperti ini biasanya panjang syaiton. Nah, syaiton. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lah, toknya karena ada alifnya itu maka panjang. Nah, juga nggak boleh terlalu panjang, satu alif saja. Makanya seperti tadi diseragamkan bacanya nggih. A'udzu billah, a'u ini sudah ngainnya satu a. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, panjangnya niki, langsung niki. Nah, untuk selanjutnya yuk sambil jalan nggih, nanti cara mengetahui wow ini panjangnya satu alif, ini yang dua alif, ini yang tiga alif dan seterusnya. Nah, khususnya yang ketika akhir dari kalimat atau akhir ayat itu harus sama. Nah, contoh saya contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu akhirnya tadi dari awal sampai Maliki Yaumiddin kan pendek. Nah, contoh yang pendek semua. Saya contohkan dari yang pendek semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu akhirnya tadi pendek semua. Kalau dipanjang harus panjang semua sama. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Nggih. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini akhir ayat. Kalau pendek berarti pendek semua. Kalau dipanjangkan, ya panjangkan semua. Kadarnya itu sama. Ya, itu cara menerapkan seperti itu. Terus Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya nanti harus ya sama-sama coba kita nanti seragamkan. Pun nggih. Enten sing ditangletke tentang Fatihah harian niku mau. Nggih. Ghairil maghdubi. Nggih. Nggih.
Nah, gini. Itu untuk masalah wakaf. Wakaf itu berhenti. Jadi tidak boleh kita sembarangan berhenti di suatu kalimat. Boleh berhenti, nanti belum boleh meneruskan, tapi ketika ayat ini tidak ada sangkut pautnya atau tidak ada hubungannya. Yang pertama seperti itu. Nah, contoh artinya udah beda, udah tidak ada hubungan. Nukui kalimatnya. Lah, kenapa kok tadi kita berhenti di situ? Tadi kan sudah saya jelaskan. Nah, karena kita wakaf pada tempat yang semestinya itu bukan tempat wakaf, bukan tempat berhenti. Nah, harusnya berhenti di waladhdallin, gitu toh. Nah, karena kita berhenti di tengah-tengah, maka caranya kita mengulanginya dari depannya. Seperti itu. Makanya ketika kita membaca Quran, kalau membaca Quran kok nafasnya agak kuat, berhenti di suatu kalimat. Nanti caranya kita mulai lagi dari depannya, sambungkan seperti itu. Nah, lagi. Ada lagi. Makanya tadi berhenti di alim yang kedua, ulangi depan lagi, baru untuk dolin. Nah, karena itu masih satu rangkaian antara ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu masih satu rangkaian. Nggih. Dot atau dot. Nah, untuk dot, nah, ternyata nggih, waladdallin nggih. Nah, waladdallin. Nah, dotnya. Dot itu menahan nafas, menahan desisan. Menahan desan nih. Nggak boleh keluar. Walau. Nah, agak mencucu. Walau. Nah, karena tempat keluarnya itu di samping lidah dengan gusi atau gigi geraham. Walau ditahan. Maka bahasanya itu kalau dot itu diulur dulu. Ditahan, diulur dulu baru dilepaskan. Nah, enggak bisa langsung dilepaskan. Waladdallin. Nah, waladdallin. Ada ditahan dulu. Apalagi kalau ada lebih ditahan lagi. Nah, makanya kalau dot itu agak susah. Do di du ad. Wah. Nah, nggak boleh ada kembalian loh, ditahan. Nah, ad. Nah, do di du ad. Nah, tahan. Nah, nggak boleh ada do-nya, nggak boleh do di du ad atau walad. Nah, hati-hati. Nah, karena apa? Biar kita tahu perbedaan antara dot sama ini yang musuhnya yang sering tertukar, sering sama. Ini sama huruf do. Nah, hati-hati antara ini sama ini. Hati-hati nggih. Antara huruf dal, do sama dot. Nah, besok kita pelajari persatunya. Caranya, tempatnya, kemudian cara melafadznya biar beda dengan huruf yang lain gimana. Paham nggih Mas Al? Ditahan. Nah, ulangi lagi, saya ulangi ya pada ayat terakhir nggih. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di samping dot itu kuat, juga ada tasydidnya. Tasydid berarti ditahan dulu. Walau
Tapi nggak boleh terlalu lama loh, nanti kelamaan nggak malah mboten giat. Jadi saat tahan aja. Walau do. Nah. Jos. Bagus sama sih. Baik. Kalimat ghairil itu ghairil maghdu apa ghairil? Ghoin ya. Nah, ghoin. Ghoin itu makhrajnya di tenggorokan yang atas. Kalau H tadi di bawah nggih, harus ditekan dulu baru keluar suaranya. Nggak bisa H atau H biasa, tapi harus ditekan H, maka gitu. Kalau H di tengah, nggak ada kasarnya, H gitu. Lah atasnya itu Kho sama Ghoin. Nah, kalau Kho itu kasar, kalau Ghoin tidak. Gho. Nah, bukan Kho tapi Gho. Nah, nggak ada kasarnya. Lah di bawahnya Ghoin itu baru Ain. Nah, Ain itu ditekan. Kalau Ghoin itu nggak ada kasarnya. Walaupun tempatnya itu sama dengan Kho yang ada kasarnya. Nah, contoh seperti ghairiru ar. Nah, nggak boleh ghairiru ar. Nah, kalau kasar. Nah, kalau yang kasar itu Kho. Kalau Kho ghairiru ar. Nah, kasar gitu. Ghairiru ar. Kasar. Kalau Ghoin, ya. Sakit dipaham? Nggih. Ghairil mag. Pripun? Nggih. Tapi tetap rasanya itu tetap di sini keluarnya. Nah. Enten meleh? Kang tangkep ke? Ada lagi? Tanyakan. Dan paham? Besok 1 minggu lagi kalau mau tanya. Tapi gimana teman apa? Lah, baca apa jenis Fatihah niku boleh kalian berhenti setiap ayat. Boleh per ayat berhenti boleh. Betul apa seperti biasa kita lakukan. Boleh seperti tadi. Ada yang kita sambung toh? Nah, ada yang kita sambung. Nah, nggak apa-apa. Atau boleh kita baca terus. Kita baca terus. Seperti kalau imam tarawih ini kok, niku membacanya cuma pakai 1 nafas saja. Tapi bacanya terus, gitu. Nah, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Gitu. Gitu. Gimana bacanya? Yuk enggak apa-apa. Kalau nafasnya kuat. Kalau nafas sampean kuat, baca terus enggak apa. Tapi catatannya huruf akhir harus disambung dan juga hidup. Harus hidup. Nggih. Seperti tadi, Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, gitu. Nah. Disambung antara 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kalau kita lakukan Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, kalau diwasulkan, diteruskan, nggak apa-apa. Nah, besok yang sering kita praktekkan yang itu nggih, sing diwasulke nggih. Coba biar terbiasa, biar ada bedanya. Mau nak ngaji di kono disambung seperti ini. Oh ya nggak apa-apa. Memang dari dulu dari guru saya ngajarin seperti itu. Nah, kita latihannya seperti itu. Kalau kita napa jenis yang kita baca pakai bacanya Imam Asim riwayat Hafiz gitu. Jadi cara membaca Quran itu banyak. Ada guru-gurunya sendiri. Nah, kita pakai yang
Imam Hasim riwayat Hafiz ngoten. Tapi kalau mau di wakaf ke, betul napa-napa, nggak apa-apa. Kalau memang nafasnya nggak kuat, kalau kuat disambung monggo. Nah, terserah sampeyan. Ngono kuwi. Nah, besok kita ulang lagi tambah kita apa jenis niki nggih. Tahiyat minjang. Naib sampun minjang kita selingi dengan surat-surat. Nah, kita perhatikan suratnya juga. Nah, kalau kita bisa hafal surat-suratan itu pahalanya juga besar. Kita mau hafalkan dulu seperti itu. Bun. Sekarang kita baca sholawat yang terakhir. Nah. Namanya sholawat badar. Sholawat badar. Jadi sholawatnya dulu pas perang Badar. Nah, perang Badar itu jumlah kaum muslimin cuma 300. Musuhnya kaum kafir berapa? 3000. Perbandingannya itu banyak sekali. Nah, kulorian kados wau, kalau bisa diikuti nggak apa-apa. Besok kita baca juga sama-sama kali ini. Nah, seperti ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.